Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanna fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pelajaran Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan insyaallah ta'ala sebelum kita lanjutkan pada hadis yang ke-41, ada beberapa catatan sebagai faedah tambahan terhadap hadis yang telah kita bacakan pada pertemuan kemarin, yaitu hadis yang ke-40, hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah seperti orang asing, aw 'abirus sabil, atau seorang musafir. Ya, mana tentu seorang musafir lebih singkat lagi perjalanannya dalam kehidupan dunia ketimbang seorang asing. Nah, orang yang asing dia masih sempat singgah di sebuah tempat untuk suatu keperluan. Tapi orang yang musafir dia hanya sekedar lewat saja. Artinya pergunakanlah kehidupanmu di dunia ini untuk mengumpul bekal sebanyak-banyaknya dan sebisa-bisanya, karena seolah-olah engkau dalam kehidupan dunia ini sebentar atau cepat saja akan berlalu meninggalkannya. Karena memang sebab itulah Ibnu Umar berwasiat, idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau engkau masuk waktu pagi maka janganlah idza amsayta, jika engkau masuk pada waktu siang maka janganlah tunggu sampai waktu pagi. Manfaatkanlah waktumu sebelum datang waktu subuh. Karena tenggang waktu, interval waktu antara sore atau siang sampai subuh itu adalah satu tenggang waktu yang seseorang tidak bisa memberikan jaminan akan kehidupannya. Begitu pula seorang tidak bisa memberikan jaminan bahwa apa yang akan dia lakukan pada waktu subuh itu. Karena cepatnya perubahan dan hati manusia itu memang berubah-ubah, kondisi pun berubah-ubah
Sehingga keadaan itu selalu saja tidak menentu pada diri seseorang. Dia boleh saja berencana atau bisa saja dia bercita-cita, dia punya planning, punya target-target, punya perencanaan. Tapi berapa banyak orang yang planningnya tidak jalan, perencanaannya tidak jalan, rencananya itu harus macet karena ada perubahan-perubahan yang tidak bisa dia kendalikan dalam perjalanan hidupnya di interval waktu yang dia maksudkan. Begitu pula kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan ketika engkau sudah masuk di waktu subuh pagi, maka jangan tunggu sampai sore. Karena demikianlah adanya. Wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Dan manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu. Ini persiapkanlah waktu tersebut untuk menghadapi waktu sakitmu. Karena biasanya manusia ketika dalam keadaan sehat itu dia punya kelapangan, dia punya kekuatan, dia punya ketenangan, dan dia punya semangat untuk melakukan sebuah amalan. Dia punya waktu yang begitu luang ketimbang ketika dia sakit. Ya, memang orang yang telah terbiasa untuk beribadah atau pengabdian kepada Allah, itu dia akan tetap beribadah walaupun dalam keadaan sakit. Namun kondisinya berbeda. Kondisi sehat, dia lapang, dia murtah, dia senang, dia fokus, dan dia gesit dalam beribadah. Tapi ketika kondisi sakit semuanya serba terbatas, tidak nyaman, dan seterusnya. Maka manfaatkanlah yang demikian itu. Dan demikian pula wa min hayatika limautik, dan manfaatkanlah kehidupanmu itu sebelum datang kematian. Kenapa? Karena itulah manusia. Ketika kematian itu datang, semua angan-angan dan cita-citanya itu berhenti seketika. Kebahagiaan dunia yang dia miliki, kesenangan dunia yang dia punyai, semuanya dia harus tinggalkan rela atau tidak rela. Sebab itu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, ketika Allah berfirman tentang orang yang beriman dari keluarga Fir'aun, di mana orang yang beriman dari keluarga Fir'aun itu dia berkata, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan belaka, kesenangan sementara, kesenangan sementara. Dan wa innal akhirata hiya darul qarar. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah negeri yang kekal lagi abadi. Dikarenakan kehidupan dunia itu sementara, maka sementara pula engkau akan berada padanya. Sementara pula engkau itu beramal dalam waktu yang singkat, dan engkau akan sampai pada negeri yang kekal lagi abadi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam ayat yang lain, surat Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati, akan mati. Kata Ibnu Umar,
khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Manfaatkanlah waktu sehatmu itu sebelum datang waktu sakitmu, dan manfaatkanlah waktu hidupmu itu sebelum datang waktu mati. Nah, Allah tabaraka wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati, mau atau tidak mau, lari atau tidak, menghindar darinya atau tidak, maka kematian itu akan mendatangi. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Jadi sesungguhnya hanya pada hari kiamat balasan atas pahalamu, atas amal baikmu itu akan diberikan pada hari tersebut. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah Azza wa Jalla, maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah memperoleh kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Sebab itu sangat benarlah perkataan Ali bin Abi Thalib yang telah kita katakan pada pertemuan yang lalu, di mana Ali bin Abi Thalib berpesan dengan pesan yang mirip, semakna dengan pesan yang diwasiatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka mempunyai pandangan yang sama tentang kehidupan dunia, dan begitu pula mereka mempunyai pandangan yang sama tentang kehidupan akhirat. Pantas dan wajar jika Allah meridhoi mereka, dan Allah menjamin mereka dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, irtahalatid dunya mudbirah wartahalatil akhirah muqbilah. Yaitu dunia itu dia akan pergi meninggalkan kita. Irtahalatid dunya mudbirah, dunia akan pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, akhirat akan datang. Walikulli wahidin minhuma banun. Masing-masing dari dunia dan akhirat itu punya anak cucu, punya penggemar, punya pengikut. Ya. Naam. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian itu sebagai anak-anaknya akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Jadi pengikut-pengikut akhirat, jangan jadi pengikut-pengikut dunia. Alasannya fa innal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amal. Karena al-yawm, hari ini, amalun wala hisab, hari untuk manusia beramal dan tidak ada hisab, tidak ada perhitungan, tidak ada perhitungan hari ini. Ghadan, tapi besok, besok di akhirat adalah hari hisabun wala amal, hari manusia akan dihisab, akan dihitung amal-amalnya, dan tidak ada hari untuk beramal. Hisabun wala amal, hari perhitungan tanpa amal. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu.
Begitu pula wasiat yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah pada zaman tabi'in. Beliau pernah berkata, sesungguhnya dunia bukan negeri tetap bagi kalian. Dunia bukan negeri tetap bagi kalian. Karena Allah telah menetapkan kehancuran baginya dan memutuskan kepergian bagi penghuninya. Yani dunia itu bukan tempat tinggal yang abadi, karena dunia ini Allah sudah tetapkan bahwa dia pasti hancur. Dan Allah pun sudah tetapkan kepergian dunia ini akan meninggalkan kita. Begitu pula sebaliknya, kita akan meninggalkan kehidupan dunia. Naam. Demikian akhwanna fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Sebab itu sekali lagi kita katakan, manfaatkanlah waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Manfaatkanlah waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Manfaatkanlah beramal ketika engkau berada pada posisi, waktu, tempat untuk engkau harus beramal, tanpa harus menunda dan mengulurnya atau membuang kesempatan itu. Kenapa? Karena bicara soal kesempatan dan bicara soal kesehatan itu adalah dua nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia. Bicara soal waktu luang, banyak orang yang tidak memanfaatkan waktu luangnya semaksimal mungkin. Banyak dia habiskan untuk berfoya-foya, bersunda gurau, bermain-main, mengejar cita-cita dunianya. Dia lupa bahwa cita-cita yang tertinggi baginya adalah akhirat. Walaupun pelajaran itu selalu terjadi di hadapannya, banyak orang yang pergi meninggalkan dia. Banyak orang yang harus berjalan menuju negeri akhirat sebelum dia, dan itu terpampang di hadapan matanya. Tapi lagi-lagi yang namanya manusia, hal-hal itu kadang tidak menjadi pelajaran baginya. Dia lupa dan seolah-olah dia tidak akan pernah mengalami hal yang sama. Padahal pelajaran paling berharga bagi orang yang hidup dalam kehidupan dunia ini adalah dia menyaksikan adanya kematian. Itu adalah pelajaran paling berharga bagi dia. Itu soal apa? Soal waktu. Begitu pula soal kesehatan. Banyak manusia yang menggunakan kesehatannya bukan di jalan pengabdian kepada Allah Jalla wa Ala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang banyak sekali manusia tertipu dengan keduanya. Dua nikmat. Ya, Rasulullah sebutkan nikmat. Tapi apa? Nikmat itu ada pada manusia. Tapi manusia itu kebanyakan mereka tertipu dengannya. Dan benar-benar mereka tertipu. Yaitu apa kata Rasulullah? As-sihhatu wal faragh. Yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Nikmat kesehatan dan waktu luang. Nah, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati seorang sahabat. Kata beliau, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ightanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik. Yang pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu.
Ya, kalau ikhwan wa akhwat, kalau kita lihat orang-orang yang menyia-nyiakan masa mudanya, dia akan mengalami penderitaan pada masa tua. Apakah penderitaan kalau di masa mudanya dia tidak belajar, maka masa tuanya dia akan menderita kebodohan. Dia bingung bagaimana mendidik generasinya, mendidik anaknya, memberikan bekal kepada keturunannya. Kalau begitu pula dalam urusan-urusan dunia dia bermalas-malasan dalam masa mudanya, maka masa tuanya dia pun akan mengalami kerepotan dan kesempitan dalam kehidupan dunianya. Luntang-lanting dalam kehidupan. Ya. Kenapa? Orang ini tidak pandai memanfaatkan masa mudanya. Masa muda dia pengangguran, dia tidur, bangun, makan, bermain, ya, menghabis-habiskan umurnya. Masa tuanya dia akan mengalami kebingungan. Syukur-syukur dia nggak gila, ya. Karena kita saksikan banyak orang seperti itu. Dalam pengalaman pada kenyataannya banyak manusia yang seperti itu. Yang kedua, wasihataka qabla saqamik, yaitu waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkan 5 hal, manfaatkan kesehatanmu itu sebelum datang sakitmu. Yang ketiga, waghinaka qabla faqrik, yaitu kekayaanmu sebelum datang kemiskinanmu. Kalau engkau lagi banyak uang, orang itu kalau dia punya harta, dia punya harta yang banyak, dia diberikan rizki, dia punya kekayaan. Kadang-kadang dia lupa bahwa kekayaan yang ada padanya itu bisa hilang, atau bisa dicabut oleh Allah. Sehingga dia menyangka bahwa dia mungkin akan hidup dalam kekayaan yang abadi. Ya. Sehingga kadang-kadang dia tidak memanfaatkan kekayaannya itu dalam hal-hal yang baik. Sehingga dia lupa. Begitu dia dalam keadaan lalai, dia lupa, dia tidak mempersiapkan semuanya, dia tidak memanfaatkan kekayaannya itu untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang bahagia. Begitu dia jatuh fakir, miskin, baru dia mulai berpikir, oh kenapa ya, saya pengen bersedekah, saya pengen bantu orang, saya pengen itu, saya pengen ini. Tapi sekarang gak bisa, gak berdaya lagi. Saya gak sama dulu lagi Ustaz. Kadang-kadang begitu. Dan sering kita mendapatkan pernyataan-pernyataan yang semacam itu. Dan bukan satu atau dari 2 orang. Banyak sekali dari orang-orang kaya yang ketika di akhir masa tuanya dia bangkrut. Terlantar, benar-benar terlantar. Tapi ya ikhwan, Ana pernah menyaksikan ada seorang teman. Ketika Ana masih berdakwah di Jayapura. Dan waktu itu Ana waktu masuk Jayapura berdakwah, Ana mendapati mereka termasuk orang-orang yang tinggal di pelataran masjid. Ada beberapa banyak, ada orang tua, ada pemuda, ada orang yang hidup cuma sebatang kara, punya istri tapi sudah pisah, punya anak tapi nggak tahu di mana. Cerita-cerita perjalanan panjang ya Ana baru tahu dan diceritakan kisahnya, ternyata dia ini dulu orang sukses. Ya, dalam pandangan dunia ya. Sukses dalam pandangan dunia. Punya harta banyak, teman gaulnya ya bukan orang-orang kelas teri, orang-orang kelas kakap. Ya, teman-teman gaulnya Kapolda, ya Kapolres, Panglima, Gubernur, Wali Kota, ya, pejabat-pejabat, kepala dinas ini, kepala dinas itu, ya dan seterusnya. Teman gaulnya. Tapi berfoya-foya kehidupan mereka. Wah punya uang ya banyak, kalau soal uang gak usah dibilang. Tapi waktu itu gak memanfaatkannya. Begitu sudah tua, yang ada hanya penyesalan, bingung bagaimana. Dan Allah cabut harta itu darinya. Hidup bahkan di pelataran masjid. Ya syukur-syukur ya masih hidup di pelataran masjid. Kalau hidup di tempat yang lebih lain lagi ya lebih parah lah. Ya syukurlah hidup di pelataran masjid, 5 waktu masih sholat ya.
So masih ada sholat sunnah dan lain-lain, ya masih manfaat. Hanya bukan itu yang ingin ana sampaikan. Yang ingin ana sampaikan bahwa memang kekayaan itu tidak abadi. Kekayaan itu bisa saja Allah cabut dari kita. Maka ketika Allah berikan kepada seseorang itu kekayaan, maka hendaklah dia memanfaatkan kekayaan itu untuk mendapatkan akhirat. Belilah akhirat dengan dunia yang dia punya. Belilah akhirat dengan dunia yang dia punya. Kalau dia punya aset yang banyak, jual asetnya untuk beribadah kepada Allah. Jual asetnya untuk beribadah kepada Allah. Ngapain simpang-simpang uang banyak? Ngapain simpan tanah di sini, aset di sini, simpan emas di sini, simpan emas di situ? Untuk apa? Untuk apa? Gunakan dalam kebaktianmu kepada Allah. Belanjakan di jalan Allah. Kita juga pernah melihat atau mendengarkan cerita-cerita yang semacam ini banyak sekali. Ada orang-orang dulu di dunia dia kaya, dia sukses di suatu tempat, bahkan dia punya anak-anak binaan yang kemudian sudah kaya raya. Dia belum sempat membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dia meninggal, anak-anaknya masih kecil. Ahli warisnya gak bisa mengelola, diambil sama orang lain, dirampas sama karib kerabatnya. Harta yang ditinggalkan justru jadi masalah untuk keluarga. Sayang, sangat sayang. Maka ikhwan fiddin azan ya Allah wa iyyakum. Begitu dia tinggalkan keluarganya dalam keadaan tidak punya. Punya tapi tidak bisa memiliki. Lalu dengan apa mereka akan membelanjakan harta mereka? Dengan apa mereka akan melakukan amalan-amalan untuk dia yang tadinya dia telah mengumpulkan harta begitu banyak tapi tidak sempat dia belanjakan di jalan Allah. Tidak sempat. Dia sedang asik dengan kehidupannya. Dia sedang bahagia dengan dunianya. Sibuk punya target ini, punya target itu. Punya keinginan ini, punya keinginan itu. Dia tidak tahu kalau nanti dia akan pergi meninggalkan dunia. Dan dia tidak tahu bisa saja Allah mencabut kekayaan itu dari diri. Dan sungguh kita telah melihat itu. Yaitu apa? Waginaka qabla faqrika, manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang kefakiranmu. Dan jangan pernah takut, harta yang kau belanjakan di jalan Allah tidak akan pernah kurang. Tidak akan pernah kurang. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan menambahnya. Berlipat-lipat ganda kekayaan itu akan Allah tambah. Di dunia. Di akhirat ya tentu engkau akan mendapatkan apa? Faedah atas harta yang engkau belanjakan di jalan Allah. Manfaatkan kekayaanmu sebelum datang kefakiran. Dan subhanallah, kita juga pernah menyaksikan ada orang-orang yang tulus dalam beramal. Kita tidak mengatakan mereka itu beramal pada sunnah atau tidak sunnah, bukan itu. Tapi yang ingin anak katakan motivasi dan semangat mereka untuk beramal. Anak pernah menerima kabar bahwa ada seseorang, dia pernah datang ke seorang ustadz di Surabaya. Dia katakan, Ustadz, saya ini dari kecil sampai setua ini, saya belum pernah merasakan susah. Belum pernah. Saya hidup dengan kekayaan yang melimpah. Orang tua saya punya pabrik, punya usaha, perusahaan, punya ini. Dan saya pun lahir sudah dalam kekayaan yang banyak. Dan sampai tua ini saya punya kekayaan yang banyak. Yang ditinggalkan oleh warisan orang tua dan usaha-usaha yang saya kembangkan. Karena dunia saya punya, maka kejahatan apapun sudah saya lakukan. Saya termasuk orang yang paling bermaksiat kepada Allah. Hampir semua kemaksiatan telah saya lakukan. Dan sekarang harta ini banyak tersisa. Apa yang harus saya lakukan untuk menebus itu semua? Dengan harta yang banyak ini. Subhanallah. Maka apa? Akhirnya diputuskan bagi dia untuk bangun masjid. Orang kaya ini menghabiskan hartanya miliaran rupiah untuk membangun masjid. Kemudian miliaran rupiah dia bebaskan lahan, dia
bisa merasakan bagaimana getaran-getaran nasihat itu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwadda. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Ya. Nah, kalau ini nasihat perpisahan, artinya para sahabat bisa menangkap bahwa ini tidak lama lagi Rasulullah ini mungkin akan pergi meninggalkan kita. Ya. Mereka bisa menangkap itu dari gaya Rasulullah. Karena para sahabat itu peka sekali dengan Rasul, ya. Mereka selalu bersama dengan Rasulullah dan mereka sangat peka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat tidak mau meninggalkan kesempatan. Sebab itu mereka mengatakan fa'ausina, berilah kami nasihat. Berilah apa? Kami nasihat. Dan apa nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama-tama Rasulullah memberikan nasihat tentang takwa kepada Allah. Tentang takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat ya, di dalam wasiat Rasulullah ini ada beberapa perkara. Di mana beliau mengatakan begini, usikum bitaqwallahi azza wajal. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah wassam'i wa ta'ah. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Ya, dengar dan taat kepada penguasa, pemimpin, walaupun yang memimpin kalian itu adalah hamba Habasyi, budak dari Habasyah. Nasihat yang ketiga adalah fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin adhu 'alaiha bin nawajid. Yaitu nasihat yang ketiga adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi ketika melihat banyaknya perselisihan. Nasihat yang keempat adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Jadi Rasulullah menghitung nasihat yang keempat itu nasihat dari perkara-perkara yang baru atau peringatan dari bid'ah. Peringatan dari bid'ah. Naam. Maka ini 4 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lihat di sini ya nasihat-nasihat ini. Yang pertama adalah nasihat takwa kepada Allah. Nah, kalau kita bicara tentang nasihat, maka tidak ada nasihat yang paling utama melainkan atau melebihi takwa kepada Allah. Tidak ada nasihat yang paling sangat harus diperhatikan melebihi daripada nasihat takwa kepada Allah. Karena takwa adalah merupakan pokok keselamatan. Takwa itu merupakan pokok keselamatan. Nah, kalau dikatakan takwa itu apa? Takwa kepada Allah itu apa? Ya, takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng perlindungan antara dirinya dengan murka Allah. Kalau kita definisikan begitu ya. Takwa kepada Allah itu apa? Takwa kepada Allah itu adalah seseorang membuat benteng antara dirinya dengan murka Allah. Ada benteng, ada penghalang, sehingga dia tidak mendapatkan murka Allah. Itulah takwa. Dan dia tidak melampaui benteng itu. Ya, karena kalau dia melampaui benteng itu, maka dia akan mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Meskipun pada penjabarannya takwa itu adalah sesuatu yang umum ya. Mencakup melaksanakan perintah
dan menjauhi larangan. Itu pada praktiknya, ya. Nah, dan subhanallah, para sahabat itu luar biasa sekali. Dalam hadis ini mereka meminta kepada Rasulullah sesuatu nasihat, dan Rasulullah memberikan kepada mereka nasihat-nasihat yang bersifat universal, yaitu nasihat yang bersifat umum, yang sekiranya cukup bagi mereka. Yaitu apa? Takwa kepada Allah. Definisinya bagaimana? Ya definisinya itu tadi, seseorang membuat benteng antara dia dengan murka Allah. Bagaimana aplikasinya? Ya aplikasinya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sudah, khalas. Ya. Nah, meski pada prakteknya tidak sesederhana itu manusia melakukannya. Karena yang namanya takwa itu perkara yang berat, ya. Perkara yang berat. Melaksanakan perintah perkara yang berat, menjauhi larangan perkara yang berat, ya. Jadi masing-masing manusia pada prakteknya dia berjuang dengan keadaannya sendiri, dan dia lebih paham bagaimana tentang dirinya sendiri untuk apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentang takwa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 131, wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian, kepada kamu, supaya apa? Anittaqullah, agar kamu bertakwa kepada Allah. Ya. Nasihat takwa itu bukan nasihat yang remeh, ya. Bukan nasihat yang sepele. Takwa kepada Allah itu nasihat yang benar-benar luar biasa. Naam. Taib. Kemudian yang kedua, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat untuk apa? Mendengar dan taat kepada pemerintah. Dengar dan taat kepada pemerintah ini punya bab, ya, punya bab sendiri. Bahkan para ulama ahlul hadis membuat apa? Bab sendiri di dalam kitab-kitab akidah terkait dengan bahasan ketaatan kepada penguasa, ya. Ya, panjang lebar, ya, dan sudah sering kita katakan, tapi yang jelas bahwa ketaatan kepada penguasa itu tidak mutlak, ya. Ketaatan itu terjadi hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf dan bukan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, bermaksiat kepada Allah Jalla wa ala. Nah, begitu juga dalam lafaz yang lain, ya, Rasulullah mengatakan apa? Innamat ta'atu fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Nah, seandainya seseorang itu telah menjadi pemimpin secara sah dan kepemimpinannya diterima, dia bisa melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin, melindungi rakyat, ya, berjihad bersama rakyat, kemudian berhaji bersama rakyat, membagi harta rampasan perang dan seterusnya daripada fungsi pemerintah, maka dia itu dianggap penguasa. Dia dianggap apa? Penguasa. Walaupun mungkin dari sisi kriteria dia tidak layak. Seperti apa? Rasulullah sudah mengisyaratkan tentang kriteria yang tidak layak itu. Yaitu apa? Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi. Meskipun yang memerintah kalian itu seorang budak Habasyah, ya, budak dari Ethiopia sana, ya,
Artinya apa? Ya seorang budak tidak layak, tidak memenuhi kriteria untuk menjadi pemimpin. Namun seandainya dia menjadi pemimpin, maka tidak ada pilihan melainkan apa? Wajib untuk menaatinya. Ya. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan kalau menaatinya yaitu tadi dalam hal-hal yang apa? Ma'ruf, dalam hal-hal yang ma'ruf. Nah, kemudian wasiat yang berikutnya kalau kita lihat di sini ya. Wasiat yang ketiga ini sebagaimana di dalam apa namanya? Ustadz, kalau begitu penguasa ya dalam interaksi dengan penguasa. Sebagaimana datang dalam hadis yang lain ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinun nasihah. Ya, agama itu adalah nasihat. Qul liman, kepada siapa kami bertanya? Qulna liman, kami bertanya wahai Rasulullah kepada siapa? Kata beliau, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali aimmatil muslimina wa ammatihim. Yaitu nasihat itu kepada Allah, kepada kitabullah, kepada Rasul Allah, kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara keseluruhan. Maka merupakan bentuk munasahah dengan kepemimpin, dengan pemimpin, para pemimpin adalah menaati mereka, nasihat menasihati. Ya, kenapa? Karena sebuah kepemimpinan itu tidak bisa berjalan dengan baik melainkan harus ada padanya ketaatan. Kalau seandainya tidak ada ketaatan, maka dia tidak bisa menjalankan program-program. Dia perintah dilanggar, dia larang ya dibikin. Ya berarti tidak jalan. Ya, maka pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, melainkan harus ada di situ ketaatan kepadanya. Nah, meskipun ketaatan kepada pemimpin sekali lagi kita katakan bahwa ini masih dalam tanda kutip ya, mempunyai pembahasan yang panjang sekali, dan ini merupakan bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sebab itu para imam-imam Ahlul Hadis mereka memasukkan bab ini di dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena bermuamalah dengan kepemimpinan, bermuamalah dengan para pemimpin ini menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan, ya, menyebabkan terjadinya kesesatan-kesesatan, atau orang-orang bisa dianggap keluar dari manhaj yang hak ketika dia bermuamalah dengan pemimpin tidak mengikuti jalannya ashabul hadis. Seperti apa? Ya seperti Khawarij, ya, Qadariyah, ya, dan kelompok-kelompok sempalan yang lainnya. Yang mereka keluar dari ketaatan kepada pemimpin dengan alasan-alasan yang tidak memenuhi kriteria. Alasannya ya pemimpinnya zalim, alasannya ya pemimpinnya mengutamakan dirinya sendiri, alasan-alasan yang nggak penting, alasan yang dalam pandangan syariat itu bukan alasan. Ya. Seperti Khawarij mengatakan ya karena pemimpin dia melakukan dosa besar, maka dia harus diperangi. Ya. Dan bibit-bibit Khawarij ini sampai pada zaman modern ini ada. Ya. Ya seperti kelompok takfiri, ya. Kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, mudah mengkafirkan penguasa karena penguasa melakukan dosa besar, misalnya zalim, jadi halal darahnya untuk ditumpahkan. Nah, maka disinilah yang membedakan antara Ahlus Sunnati wal Jamaah as-salafiyun dengan kelompok-kelompok yang sempalan, ya, di mana ketika bermuamalah dengan penguasa. Sebab itu tidak salah bahwa para imam-imam Ahlul Hadis memasukkan bab ini di dalam bab akidah, bab pokok dalam agama, ya. Nah, kemudian wasiat yang ketiga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wasiat tentang mengikuti sunnah ketika terjadi perselisihan, ya, mengikuti sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika terjadi perselisihan. Ya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Ya, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Ya, jadi ikut sunnah, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, ini maknanya adalah kembali kepada kitab Allah Jalla wa'ala dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, demikian pula Al-Imam Ibnu Abi Asim di dalam As-Sunnah, Al-Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan untuk kalian agama ini dalam keadaan putih, ya, jelas, gamblang agama ini. Karena putih, jelas, gamblang, tidak bertele-tele, tidak ada kesamaran padanya, tidak membingungkan, sampai-sampai lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Ya, ini karena terang, ya, sangat jelas. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidaklah ada seorang yang menyimpang darinya setelahku, melainkan dia akan binasa. Ya, dia menyimpang dari sunnah Rasulullah dalam menghadapi permasalahan-permasalahan, melainkan dia pasti akan binasa. Dia pasti akan binasa. Sebab itu para ulama mengatakan kepada kita, ya, bahwa barang siapa ketika terjadi perselisihan lalu dia mengambil pendapat orang-orang, dia mengambil pendapat si A, mengambil pendapat si B, maka sesungguhnya itu bukanlah obat, itu bukanlah jalan keluar, bukanlah jalan keluar. Karena jalan keluar dari permasalahan-permasalahan yang ada melainkan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari itu Syekh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya ketika beliau memberikan syarah terhadap hadis arba'in dalam kitabnya Al-Minhatur Rabbaniyah, beliau membawa ayat, ya, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu pendapat, suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Maka kata beliau, walaysa al-hal fi hadhihi al-mushkilah ay yu'khadhu bi ra'yi fulanin wa fulan, bal yu'khadhu bima qama alaihi ad-dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Naam, ma tarakallahu fihima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa wa bayyanahu. Farrasulu sallallahu alaihi wasallam yaqul taraktu
taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Kata Syekh Shalih Fauzan bahwa jalan keluar dari permasalahan ini ya bukan dengan mengambil pendapat si fulan dan si halan, akan tetapi pemecahannya adalah dengan mengambil atau dengan metode yang dibangun di atas dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keduanya, Al-Quran dan Sunnah, itu menjamin dan mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Ya, Al-Quran dan Sunnah itu menjamin cukup dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Jadi jalan keluar dari permasalahan itu bukan dengan mengambil pendapat-pendapat manusia, tetapi bal yukhadhu bima qama alaihi dalilu min kitabillahi wa sunnati rasulih, dengan mengambil apa-apa atau pendapat atau perkara-perkara yang ditegakkan di atas dalil dari Alkitab dan Sunnah. Naam, wa huma kafilani bihallil masyakil. Karena Al-Quran dan Sunnah itu kafil, penjamin ya dari berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Ya, dia menjamin, dia mencukupi kita dalam menyelesaikan berbagai masalah. Tidak ada satu masalah pun dari masalah-masalah dunia dan akhirat melainkan telah dijamin oleh Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah memberikan solusi dari setiap permasalahan yang dihadapi oleh seseorang, baik permasalahan dunianya maupun permasalahan akhiratnya. Nah, sebab itu kata Syekh Shalih Fauzan, ma tarakallahu fima min syai'in yanfa'ul ummah fid dini wad dunya illa bayyanahu. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk umat ini, baik dalam urusan agama maupun dunianya, melainkan pasti telah dijelaskan. Ya, pasti apa? Telah dijelaskan. Jadi Allah sudah menjelaskannya. Ya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan ya kalian ya di atas agama ya yang putih bersih atau dalam keadaan putih bersih gamblang jelas terang benderang ya, sampai-sampai malamnya itu seperti siangnya. Tidaklah ada seseorang yang menyimpang darinya sepeninggalku illa halik, melainkan dia akan binasa. Ya. Nah, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain ya. Beliau mengatakan dalam hadis yang lain, yaitu inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu kitaballah wa sunnati. Ya. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnahku. Kitabullah dan sunnahku. Nah, ini apa? Ini adalah jalan keluar. Jalan keluar. Petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian akhwana fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan solusi kepada manusia ya. Memberikan solusi kepada manusia dari berbagai macam perselisihan yang dihadapi oleh manusia. Dan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan jalan keselamatan. Merupakan apa? Jalan keselamatan. Dan apa jalan keselamatan yang diajarkan oleh Rasulullah itu dipraktikkan oleh para sahabat, terutama para khulafaur rasyidin, sehingga mereka ini mendapatkan jaminan tentang baiknya agama mereka. Maka juga
di dalam menjabarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kita lihat penjabarannya dalam keputusan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Yaitu jadi ada sunnah-sunnah Rasulullah yang mungkin masih bersifat umum, kita bisa melihat dia dalam keputusan-keputusan Abu Bakar As-Siddiq, ada rincian-rincian. Begitu pula dalam perjalanan kepemimpinan Umar bin Khattab, begitu pula Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan seterusnya. Sebab itu apa? Ya, telah datang dalam hadis, ya, hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud. Hadis Safinah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khilafatun nubuwah 30 sanah. Tsumma yu'tillahul mulka au mulkahu man yasha. Ya, khalifah nubuwah itu berlangsung selama 30 tahun. Khalifah kenabian, pengganti nabi, terus menerus berlangsung selama 30 tahun. Itu masih khilafah kenabian. Nah, ya. Kemudian setelah itu tsumma ya'tillahul mulka au mulkahu man yasha. Nah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaannya kepada siapa yang dikehendaki. Jadi setelah para khalifah itu berlalu, ya tinggallah masa penguasa-penguasa, masa raja-raja. Ya. Nah, jadi masa khalifah itu siapa-siapa? Ya, kalau 30 tahun kita lihat, ya mulai dari pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq berakhir di pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ya, itu semua 30 tahun. Ya. Kalau ada yang menghitungnya masih tambah 2 tahun masa Al-Hasan. Itu Ali bin Abi Thalib tambah Al-Hasan 2 tahun. Jadilah 30 tahun. Jadi itu masa apa? Khilafah nubuwah. Masa khilafah nubuwah. Ini yang kita disuruh rujuk kepadanya. Disuruh apa? Berpegang teguh dengan sunnah mereka. Nah, maka ikhwanna fiddin azani Allah wa iyyakum. Sebab itu kita dapati ya pada masa khalifah, ya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum, itu banyak perkara sekali. Banyak perkara sekali yang ada dalam keputusan-keputusan mereka. Ya. Ada dalam kebijakan-kebijakan Umar, ya, dan seterusnya, kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang semuanya merujuk kepada dalil-dalil ya mungkin saja masih bersifat umum. Ya. Nas-nas yang bersifat umum ada dalam penjabarannya, dalam apa? Kepemimpinan mereka dan seterusnya. Nah, maka ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Wasiat beliau yang keempat adalah apa? Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Berhati-hati dari perkara baru dalam agama. Ya, kenapa? Ya karena perkara baru dalam agama itu perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri teladan. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan begitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab, yaitu apa? Dan sungguh apa? Telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh yang baik, teladan yang baik. Maka cukupkan dengan apa? Petunjuk Rasulullah, sudah jadi teladan yang baik. Ketika keluar dari petunjuk Rasulullah, maka ini artinya kita masih mengambil teladan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bahaya. Ini bahaya. Maka terjadilah atau adalah berbagai macam perkara baru di dalam agama. Adalah perkara baru dalam agama. Dan ini bahaya sekali. Ya. Ya, perkara baru dalam agama itu namanya apa? Bid'ah. Wasiat yang paling apa? Paling tidak kalah penting. Jadi di sini Rasulullah ketika berbicara tentang sunnah, Rasulullah juga mewanti-wantikan daripada bid'ah. Ya.
Karena kalau bicara tentang sunnah belum lengkap, harus memperingatkan dari bid'ah juga. Ya. Nah, kalau orang dia bikin sunnah semua, nanti dia bisa bilang asam jawa juga sunnah, kunyit juga sunnah. Ya. Padahal itu bukan sunnah. Jadi dia harus memperingatkan dari apa? Perkara bid'ah. Ada orang bilang sunnah Nabi, akhirnya dia katakan pakai jubah Maroko itu sunnah Nabi. Padahal ya bukan sunnah. Itu apa? Adat, kebiasaan. Begitu dan seterusnya. Nah, ini masalah ya. Jadi kalau bicara tentang sunnah, supaya dia lengkap harus memberikan peringatan daripada bid'ah. Ya, maka tidak cukup hanya orang bicara tentang tauhid tanpa memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari syirik. Harus memperingatkan dari bid'ah. Supaya apa? Orang mengetahuinya. Karena orang dengan dia mengetahui sebuah kemungkaran, sebuah kejelekan, dia bisa menjaga dirinya dari. Sebab itu seorang penyair pernah berkata bahwa araftu syarra la li syarri. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan itu. Walakin li tawaqqihi. Akan tetapi supaya menjaga diriku dari kejelekan tersebut. Ya. Kenapa? Ya karena orang yang tidak mengetahui tentang kejelekan yaqa'u fi. Rentan dia jatuh dalam kejelekan. Ya. Jadi kalau orang hanya tahu tentang sunnah, dia tidak tahu tentang bid'ah, maka bisa jadi dia lakukan bid'ah, dia anggap sunnah. Ada orang tahu tauhid, tapi dia juga tidak mengerti tentang syirik, maka bisa jadi dia lakukan kesyirikan, dia anggap itu tauhid. Ya. Nah, dan seterusnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Ya, barang siapa yang mengada-ngadakan sebuah amalan yang tidak ada asalnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Dalam lafaz yang lain Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ya, amalan tersebut tertolak. Bahkan amalan yang tidak dibangun di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu berarti seolah-olah dia menganggap syariat ini belum sempurna, masih perlu disempurnakan lagi oleh dia. Syariat ini belum lengkap sehingga perlu dia memasukkan sesuatu baru yang untuk melengkapi ya kekurangan yang ada pada syariat. Waliyadzubillah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi dia tidak membutuhkan sesuatu hal yang baru lagi. Ya, agama sudah cukup lengkap. Maka Rasulullah mengancam orang-orang yang membuat-buat perkara baru yang diadopsikan ke dalam agama, dimasukkan ke dalam agama. Rasulullah mengatakan, fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap perkara baru itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu diancam dengan neraka. Ya. Maka ini bahaya sekali. Jadi wasiat keempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib ikhwan fiddin azanillahu wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa catatan penting ya. Ya, catatan penting yang pertama, disukainya memberikan nasihat dan peringatan ya. Nah, disukainya memberikan nasihat dan peringatan. Ya, tentunya dilihat daripada situasi dan kondisi ya, kesempatan tertentu ya boleh saja. Kenapa? Karena likulli maqam maqal, masing-masing tempat itu ada pembicaraan. Ya, seseorang harus melihat situasi dan kondisi ketika memberikan nasihat dan peringatan. Namun terlepas dari itu semua, ala kulli hal, memberikan nasihat dan peringatan itu hal yang disukai. Hal yang disukai. Dan tidak mesti orang yang memberi peringatan dan nasihat itu orang yang sudah sempurna. Tidak mesti. Karena manusia ini tempatnya khilaf. Ya. Kadang-kadang seorang dia masih terjatuh dalam sebuah kesalahan, kekeliruan. Tapi bukan berarti dia tidak boleh menasihati orang lain untuk kebaikan. Ya. Tidak mesti demikian. Yang kedua, catatan yang kedua, bahwa semangat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in untuk kebenaran. Ya. Mereka sangat semangat sekali untuk mendapatkan kebenaran. Makanya ketika mereka rasa-rasa ini wasiat ini kayaknya ka'annaha mau'idhatu muwaddi', seolah-olah ini nasihat perpisahan, mereka katakan ausina, beri kami nasihat. Ini karena apa? Semangat mereka, antusias mereka ya kepada apa?
kepada kebaikan tersebut. Nah, yang berikut, catatan yang ketiga adalah bahwa hal terpenting di dalam wasiat atau untuk diwasiatkan itu adalah takwa kepada Allah. Ya, hal terpenting untuk diwasiatkan itu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keempat, di antara hal terpenting juga yang harus diwasiatkan adalah taat dan dengar kepada pemerintah. Ya. Sebab hal itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum kepada kaum muslimin, ya. Jadi taat dan dengar kepada penguasa itu mengandung kemaslahatan yang bersifat umum, ya. Nah, kalau seandainya kacau, maka banyak sekali darah kaum muslimin yang bisa ditumpahkan, ya. Orang-orang yang tidak bersalah dan seterusnya. Nah, yang berikut, ada catatan yang berikut adalah penekanan dalam motivasi untuk senantiasa mendengar dan taat. Ya, jadi ini masih tetap harus diberikan motivasi, diberikan tekanan. Ya, di mana Rasulullah memberikan penekanan dan motivasi itu dengan kalimat beliau, in ta'ammara alaikum abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian itu seorang hamba Habasyi, ya. Nah, itu kalimat penekanan. Sebenarnya kalimat pertama sudah cukup, ya, ketika Rasulullah mengatakan as-sam'u wa ta'ah, ya, dengar dan taat. Sebenarnya sudah cukup kepada penguasa. Tapi beliau masih memberikan penekanan lagi, yaitu wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi, meskipun yang memerintahkan kalian itu seorang budak Habasyi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah merupakan mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau memberikan kabar tentang akan adanya banyak perselisihan di tengah umat. Ya, akan ada banyak perselisihan di tengah-tengah umat. Itu berita dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan mukjizat, ya, karena asalnya Nabi itu nggak tahu perkara gaib, ya, kecuali yang Allah kasih tahu. Maka itu bagian dari mukjizat. Yang berikut adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membimbing umat ini untuk keluar dari perselisihan dalam agama, yaitu dengan melazimi sunnah Rasulullah dan sunnah khulafaur rasyidin. Jadi Nabi membimbing kita supaya keluar dari perselisihan dalam agama itu dengan melazimi sunnah, komitmen di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah para khulafaur rasyidin. Nah, sekaligus ini menunjukkan tentang keutamaan mereka, ya, sunnah para khulafaur rasyidin, ya, berarti di situ ada keutamaan mereka. Seandainya mereka tidak ada keutamaan di situ, maka tidak ada gunanya mengikuti jalan mereka, sunnah mereka, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Catatan yang terakhir adalah peringatan dari semua bentuk perkara yang diada-adakan dalam agama, yang tidak punya dasar dalam agama, ya, dengan istilah bid'ah, ya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Ikhwan, ila huna naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini, insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.